Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di YouTube channel PGSD STKIP Muda dan Mawi bersama Mimin tentunya. Nah, di kesempatan kali ini, di video ini Mimin akan nyampain tentang beberapa presentasi dari teman-teman Mimin nih. Siapa aja dong? Mau tau nggak? Ya, ini ya. Dan yang pertama ada Dita Ramayanti, mahasiswi aktif PGSD STKIP Muda dan Mawi semester 4. Dan yang kedua ada Mafika Nurdia Bakti, sekelas nih, mereka bakal nyampein materi tentang manajemen pendidikan. Sekarang langsung aja kita simak materinya ya, check it out. Yang pertama dari Dita Ramayanti, akan menjelaskan tentang kepemimpinan dan supervisi pendidikan. Yang A, dasar-dasar kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan adalah suatu kemampuan dan proses mempengaruhi, membimbing, mengkoordinir, dan menggerakkan orang lain yang ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pendidikan dan pelaksanaan pendidikan agar kegiatan yang dijalankan dapat lebih efektif dalam pencapaian tujuan pendidikan dan pengajaran. Di sini dijelaskan tentang teori-teori kepemimpinan. Yang pertama, teori kepemimpinan sifat. Dalam perkembangan teori ini mendapat pengaruh dari aliran perilaku pemikir psikolog yang mempunyai pandangan bahwa sifat kepemimpinan tidak seluruhnya dilahirkan atau yang biasanya dikenal dengan bakat atau potensi. Keith Davis merumuskan 4 sifat umum keberhasilan suatu kepemimpinan organisasi. Yang pertama yaitu kecerdasan. Berdasarkan sebuah hasil penelitian, pemimpin yang memiliki kecerdasan rata-rata dari anggotanya akan mempunyai kesempatan berhasil yang lebih tinggi. Yang kedua, kedewasaan dan keluasan hubungan sosial. Seorang pemimpin yang akan berhasil yaitu pemimpin yang mempunyai emosi matang dan stabil. Yang ketiga, motivasi diri dan dorongan berprestasi. Seorang pemimpin yang berhasil pada umumnya memiliki motivasi yang tinggi untuk anggotanya maupun dirinya sendiri. Yang keempat, sifat hubungan kemanusiaan. Seorang pemimpin hendaknya mengakui terhadap harga diri dan kehormatan para anggotanya. Yang B yaitu teori kepemimpinan perilaku dan situasi. Berdasarkan teori ini, seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memberikan perhatian besar kepada bawahannya dan memberikan kepercayaan bahwa bawahannya juga mampu mengerjakan tugasnya dengan baik. Yang C yaitu teori kewibawaan pemimpin. Kewibawaan atau karisma merupakan faktor penting dalam hal kepemimpinan, sebab dengan faktor ini seorang pemimpin akan dipercaya oleh bawahannya bahwa pemimpinnya mereka mempunyai kemampuan yang luar biasa. Yang D yaitu teori kepemimpinan situasi. Seorang pemimpin harus mampu mengondisikan, mendiagnosa yang baik serta harus bersifat fleksibel sesuai dengan tingkat perkembangan dan kedewasaan bawahannya atau pengikutnya. Yang E, teori kelompok. Agar tujuan kelompok atau organisasi bisa tercapai, maka harus ada pertukaran yang positif antara pemimpin dan pengikutnya. Syarat-syarat seorang pemimpin dalam organisasi. Yang pertama yaitu kekuasaan. Kekuasaan adalah otoritas dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk memberikan pengaruh serta menggerakkan bawahannya atau pengikutnya berbuat sesuatu pada rangka penyelesaian tugas tertentu terkait dengan organisasi. Yang B yaitu kewibawaan. Kewibawaan merupakan anugerah atau takdir Tuhan. Kemampuan ini merupakan sebuah keunggulan dan kelebihan sehingga dengan kewibawaan, seorang pemimpin mampu menyuruh bawahannya atau pengikutnya untuk mengikuti semua yang dikatakan dan mematuhinya. Yang ketiga atau C, kemampuan. Kemampuan adalah sumber daya kekuatan, kesanggupan, dan kecakapan secara teknis maupun sosial yang dimiliki seorang pemimpin melebihi dari anggota biasa. Seorang pemimpin khususnya di bidang kependidikan dikatakan berhasil apabila memenuhi kriteria. Yang pertama input, yang kedua proses, yang ketiga output, yang keempat outcome. Input yaitu tingkat ketersediaan dan pemberdayaan masukan instrumental dan lingkungan. Proses yaitu tingkat efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pembelajaran. Output
yaitu tingkat pencapaian lembaga dan hasil belajar. Outcome, yaitu dampak langsung dan tidak langsung. Yang selanjutnya, tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, kepemimpinan otokratis. Seorang pemimpin yang otokratis akan memperlihatkan kekuasaan dan tanggung jawabnya sehingga maju mundurnya sekolah bertanggung pada kepemimpinannya. Yang kedua, kepemimpinan pseudo-demokratis. Pemimpinan dengan tipe seperti ini akan memperlihatkan kesan demokratis di dalam pemimpin, padahal sebenarnya ia bersifat otokratis. Pemimpin memberikan hak kepada guru untuk menentukan pemutusan sesuatu, tetapi sebenarnya ia bekerja dengan perhitungannya sendiri. Yang ketiga, kepemimpinan laissez-faire. Pemimpin dengan tipe seperti ini akan menghendaki supaya bawahannya diberikan kebebasan untuk melakukan segala sesuatu yang mereka anggap benar. Yang D, kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan dengan tipe seperti ini menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompoknya yang secara bersama-sama dengan kelompoknya atau anggotanya akan berusaha dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. Yang B, yaitu konsep dasar supervisi pendidikan. Secara morfologis, supervisi berasal dari dua kata bahasa Inggris, yaitu super dan vision. Super berarti di atas dan vision berarti melihat. Masih serumpun dengan inspeksi, pemeriksaan dan pengawasan dan penilaian. Dalam arti kegiatan yang dilakukan oleh atasan orang yang berpotensi di atas pemimpin terhadap hal-hal yang ada di bawahnya. Menurut Carter memberi pengertian, supervisi adalah usaha dari petugas-petugas sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas lainnya dan memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulir, menyeleksi, pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru, dan merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan-bahan pengajaran, dan metode pengajar dan evaluasi pengajar. Tujuan dan sasaran supervisi. Tujuan utama supervisi adalah memperbaiki pengajaran. Tujuan umum supervisi adalah memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru dan staf agar personil tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerjanya dan melaksanakan tugas dan melaksanakannya proses belajar mengajar. Secara operasional dapat dikemukakan beberapa tujuan konkret dari supervisi pendidikan, yaitu A. Meningkatkan mutu kinerja guru. Yang B. Meningkatkan efektivitas kurikulum sehingga berdaya guna dan terlaksana dengan baik. Yang C. Meningkatkan keaktifan dan keefisienan sarana dan prasarana yang ada untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Yang D. Meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah khususnya dalam mendukung terciptanya suasana kerja yang optimal dan yang selanjutnya siswa dapat mencapai prestasi belajar. Yang E. Meningkatkan kualitas situasi umum sekolah sehingga tercapai situasi yang tenang dan tentram. Sasaran supervisi ditinjau dari objek yang disupervisi ada 3 macam. Yang pertama, supervisi akademik. Ini menitikberatkan pengamatan supervisor pada masalah-masalah akademik, yaitu hal-hal yang langsung berada dalam lingkungan kegiatan pembelajaran. Yang B. Supervisi administrasi. Menitikberatkan pengamatan supervisor pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dan pelancar terlaksananya pembelajaran. Yang C. Supervisi lembaga. Menyebarkan objek pengamatan supervisor pada aspek-aspek yang berada di sekolah. Prinsip-prinsip supervisi. Secara sederhana, prinsip-prinsip supervisi adalah sebagai berikut. Yang A. Supervisi hendaknya memberikan rasa aman kepada pihak yang disupervisi. Yang B. Supervisi hendaknya bersifat konstruktif dan kreatif. C. Supervisi hendaknya realistis didasarkan pada keadaan dan kenyataan sebenarnya. Kegiatan supervisi hendaknya terlaksana dengan sederhana. Yang E. Dalam pelaksanaan supervisi hendaknya terjalin hubungan profesional bukan didasarkan atas hubungan pribadi.
Yang F, supervisi hendaknya didasarkan pada kemampuan, kesanggupan, kondisi, dan sikap pihak yang disupervisi. Yang G, supervisi harus menolong guru agar senantiasa tumbuh sendiri, tidak bergantung kepada kepala sekolah. Fungsi supervisi. Yang pertama, fungsi meningkatkan mutu pembelajaran. Ruang lingkupnya sempit, hanya tertuju pada aspek akademik, khususnya yang terjadi di ruang kelas ketika guru sedang memberikan bantuan dan arahan kepada siswa. Yang kedua, fungsi memicu unsur yang terkait dengan pembelajaran, lebih dikenal dengan nama supervisi administrasi. Yang C, fungsi pembinaan dan memimpin, membina dan memimpin. Tipe-tipe supervisi. Yang pertama, tipe inspeksi. Tipe seperti ini biasanya terjadi dalam administrasi dan model kepemimpinan yang otokratis, mengutamakan pada upaya mencari kesalahan orang lain. Yang B, tipe laissez-faire. Tipe ini kebalikan dari tipe sebelumnya. Kalau dalam supervisi inspeksi, bawahan diawasi secara ketat dan harusnya menurut perintah atasan, dan supervisi laissez-faire, para pegawai dibiarkan saja bekerja sekehendaknya tanpa diberi petunjuk yang benar. Misalnya, guru boleh mengajar sebagaimana yang mereka inginkan, bagaimana pengembangan materi, pemilihan metode, ataupun alat pelajaran. Tipe koersif. Tipe ini tidak jauh berbeda dengan tipe inspeksif, sifatnya memaksakan kehendaknya. Apa yang diperkirakan sebagai sesuatu yang baik meskipun tidak cocok dengan kondisi atau kemampuan pihak yang disupervisi tetap saja dipaksakan berlakunya. Tipe-tipe training and guidance. Tipe ini diartikan sebagai memberi latihan dan bimbingan. Hal yang positif dari supervisi ini yaitu guru dan staf tata usaha selalu mendapatkan latihan dan bimbingan dari kepala sekolah. Yang E, tipe demokratis. Selain kepemimpinan yang bersifat demokratis, tipe ini juga memerlukan kondisi dan situasi yang khusus. Tanggung jawab bukan hanya seorang pemimpin saja yang memegang, tetapi distribusi atau delegasi kepada para guru atau warga sekolah sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing. Mekanisme pelaksanaan supervisi. Tahap penyusunan program supervisi. Program tersebut meliputi program tahunan dan program semester. Tahap persiapan dan yang perlu disiapkan. Yang pertama, format atau instrumen supervisi. Yang kedua, materi pembinaan atau supervisi. Yang ketiga, buku atau catatan. Yang keempat, data atau supervisi pembinaan sebelumnya. Nah guys, itu yang dapat teman Mimin sampaikan dari Dita Rahmayanti. Detail banget kan? Oke, langsung saja kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu dari Mahasiswa Nurdia Bakti. Check it out. Sini saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan dan supervisi pendidikan. A. Jenis supervisi pendidikan. 1. Supervisi umum dan pengajaran. Supervisi yang dilakukan terhadap kegiatan yang terkait dengan usaha perbaikan yang didukung, sementara mempertimbangkan kegiatan kepengawasan yang memperbaiki kondisi untuk mencapai tujuan pembelajaran. 2. Supervisi klinis adalah bimbingan yang didasarkan atas pengamatan dan analisis data dengan teliti dan objektif. 3. Pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Di dalam dunia pendidikan di Indonesia, istilah supervisi disebut juga pengawasan atau kepengawasan. Pengawasan melekat adalah suatu pengawasan yang memang sudah melekat menjadi tugas dan tanggung jawab semua pimpinan. Oleh karena itu, setiap pemimpin adalah juga sebagai pengawas. Maka kepengawasan yang dilakukan itu disebut pengawasan melekat. Dengan pengawasan melekat yang efektif dan efisien, dapat dicegah sedini mungkin terjadinya pemborosan, kebocoran, dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang, dan perlengkapan milik negara sehingga dapat terbina aparat pendidikan yang tertib, bersih, dan berdaya guna. Tujuan pengawasan melekat adalah untuk mengetahui apakah pemimpinan unit kerja dapat menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian yang melekat padanya dengan baik sehingga
Bila ada penyelewengan, pemborosan, dan korupsi, pimpinan unit kerja dapat mengambil tindakan koreksi sedini mungkin. B. Teknik-teknik supervisi pendidikan. 1. Teknik individual adalah bantuan yang dilakukan secara sendiri atau petugas supervisi, baik terjadi di dalam kelas maupun di luar kelas. Dalam hal ini yang disupervisi mungkin juga perseorangan, tapi mungkin juga bukan hanya untuk seorang. Maksudnya adalah memberikan bantuan perseorangan atau individu. Contohnya, kunjungan kelas. Kunjungan kelas bisa dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas, atau pembimbing lainnya dengan cara masuk atau mengunjungi kelas-kelas tertentu untuk melihat guru yang sedang mengelola proses pembelajaran. Tujuannya memperoleh data yang seobjektif mungkin sehingga bahan yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisis kesulitan-kesulitan yang dihadapi guru dalam usaha memperbaiki hal belajar mengajar. 2. Teknik kelompok adalah teknik yang digunakan bersama-sama oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam suatu kelompok. Contohnya, rapat guru. Rapat ini diadakan untuk membahas masalah-masalah yang terjadi pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Tujuan memperoleh data yang seobjektif mungkin sehingga bahan yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisis kesulitan yang dihadapi guru dalam usaha memperbaiki hal belajar mengajar. Oke guys, jadi itu yang dapat Mafika Nurdia Bakti sampaikan. Detail juga kan? Baik, dari materi-materi Dita Ramayanti dan Mafika Nurdia Bakti, mungkin teman-teman ingin menyampaikan sesuatu ataupun berkomentar ataupun menyanggah ataupun bertanya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Kami tunggu. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah nonton video ini sampai akhir. Stay tune di channel YouTube PGSD STKIP Modern Ngawi dan nantikan video-video berikutnya. Thank you guys, bye-bye. Semangat belajar.